zamannya. Maka sarana sekarang, apakah kita harus menolak misalnya buatan orang kafir, buatan orang barat, misalnya seperti kotor? Tidak, karena itu hanya berbentuk madaniyah saja, berbentuk fisik saja, kecuali madaniyah yang ada ciri khasnya, dan seperti itu misalnya tanda salib dan sebagainya. Maka kita bisa menggunakan sarana itu, misalnya dulu kuda, ya sekarang motor, mobil, sepeda, itu kan banyak hal, sehingga itu kita bisa gunakan kontribusi Islam untuk Islam. Dulu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan. Dan salah satunya adalah kenikmatan kesempatan. Dan dengan nikmat kesempatan ini sehingga kita berkesempatan untuk kembali membuat video ini, dan diberikan kepada teman-teman sekalian juga kenikmatan kesempatan, yaitu bersempat untuk menonton video ini. Dan bagi yang belum sempat itu, belum mendapatkan kesempatan untuk menontonnya, salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa telah kita menunggu syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Baik, teman-teman insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apa yang kita persembahkan untuk Islam. Jadi sebelum kita melanjutkan acara ini, marilah kita mendengarkan dulu penjelasan singkat dari narasumber kita terkait materi ini. Mungkin langsung saja kepada Yusri. Kalau terkait materi ini ya, materi kita pada hari ini itu apa yang kita persembahkan untuk Islam. Ini lebih ke pertanyaan kepada kita sebagai seorang Muslim, terutama sebagai pemuda maupun remaja Muslim. Apa yang kita persembahkan untuk Islam, atau sederhananya apa yang kita berikan untuk Islam. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita teman-teman semuanya, karena kita sebagai seorang Muslim itu ya wajib dan penting bin wajib kita berkontribusi untuk Islam. Nanti ini lebih ke pertanyaan apa yang kita persembahkan untuk Islam. Mungkin itu dulu untuk awalnya. Terima kasih atas gambarannya Kak Yusri. Jadi yang mau saya pertanyakan itu apa pentingnya kita itu sebagai remaja Muslim atau sebagai umat Islam itu berkontribusi untuk Islam? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Nah, kalau ditanya apa sih pentingnya kita persembahkan atau kontribusi untuk Islam? Jadi kita meyakini bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang benar, agama yang mulia, dan agama yang harus kita bin wajib kita dakwahkan atau kita beritahukan ke banyak orang. Maka sudah sepatutnya kita memberikan sesuatu hal yang istimewa bagi Islam ini. Karena saya bisa artikan misalnya begini, kita mencintai orang tua kita misalnya, atau mencintai seseorang,
Maka ketika seseorang itu meminta sesuatu kepada kita, selagi itu tidak melanggar aturan, baik norma kehidupan maupun aturan agama, maka pasti kita berikan, pasti kita usahakan untuk bagaimana apa yang orang itu minta, pasti kita berikan seperti itu. Orang tua kita atau salah satu orang yang kita kagumi. Maka begitupun kita kepada Islam ini, kita sudah pasti cinta kepada Islam, terutama kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad SAW. Maka cinta kita kepada Islam harus lebih daripada cinta kita kepada orang tua atau maupun manusia lainnya. Ini bukan berarti kita tidak mencintai orang tua, tapi ini adalah skala prioritasnya. Maka wajib bagi kita yang kita cintai adalah Islam ini, kita persembahkan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah bahwasanya ini adalah konsekuensi kita sebagai seorang muslim, apalagi sebagai pemuda maupun remaja muslim ini, karena kita ini adalah estafet perjuangan ini, yaitu generasi terdahulu ini. Jadi yang artinya adalah ini adalah konsekuensi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengaku Islam, ketika bersyahadat, maka kita sudah mau menerima konsekuensi menjadi seorang muslim. Maka salah satu konsekuensinya adalah kita mempersembahkan atau berkontribusi untuk Islam. Mungkin itu dulu. Ya, baik. Tadi dijelaskan oleh Kak Yusrin bahwa kita itu sebagai remaja Muslim atau sebagai umat Islam itu sangat penting berkontribusi dalam Islam. Ya, dalam Islam. Jadi dan itu adalah sebuah konsekuensi bagi kita sebagai seorang Muslim. Jadi yang menjadi pertanyaan selanjutnya Kak Yusrin, apakah berkontribusi itu harus berupa fisik, misalnya seperti membangun masjid atau gimana? Jadi selanjutnya ditanya apakah kontribusi kita itu harus berupa fisik saja? Itu kan pertanyaannya. Misalnya seperti kata host kita tadi, yaitu membangun masjid, mendirikan pesantren, ini adalah berupa kontribusi fisik lainnya. Maka ketika ditanya apakah hanya itu, ya kalau jawaban saya sendiri itu pasti tidak. Karena apa? Karena kontribusi seseorang itu berbeda, sangat berbeda. Misalnya begini, kita fallback atau melihat kembali bagaimana perjuangan sahabat Rasulullah SAW pada zaman dulu. Misalnya ada Utsman bin Affan, yang kita kenal itu adalah sahabat yang paling kaya di antara yang lain. Antum paling kaya enggak? Masih belum ya. Nanti antum yang paling kaya di antara saya, bukan di antara semua orang. Jadi yang artinya adalah ketika Utsman bin Affan punya harta yang banyak, apa yang beliau kontribusikan? Yaitu bersedekah, memberikan begitu luar biasa hartanya untuk Islam. Ketika kita melihat lagi, misalnya Khalid bin Walid kan dikenal dengan pedang Allah yang terhunus. Maka dengan pedangnya itulah Khalid bin Walid itu bagaimana menaklukkan kota-kota negeri untuk di mana disebarkan luas Islam. Maka banyak begitu kisah yang lainnya. Ketika kita melihat dua orang ini, maka mereka memberikan kontribusi yang berbeda. Begitu dengan kita, maka kontribusi itu tidak harus berupa fisik saja, tidak harus mendirikan pesantren, tidak harus membangun masjid, tidak harus seperti itu. Misalnya begini, saya tanya ke Kak Firdaus. Misalnya Kak Firdaus, banyak orang di sini yang dimana dia hanya berupa kontribusi berupa fisik. Dia membangun masjid yang banyak, pesantren yang banyak. Sedangkan tidak ada orang paham. Kira-kira ada yang enggak yang masuk di sana ketika dibangunkan masjid? Kan tidak ada kan? Karena apa? Orang itu tidak punya pemahaman sehingga tidak mau masuk sholat. Maka di sini di mana yang yang paling penting, yaitu memberikan kesadaran terhadap umat ini, terhadap orang-orang, terutama remaja itu sendiri. Maka disinilah letak utama yang paling utama untuk kita berikan kontribusi adalah dakwah itu sendiri, itu mengajak. Bayangkan saja begitu luar biasa pentingnya dakwah ini, sehingga Rasulullah SAW dapat begitu luar biasa, yang dimana bangsa Arab pada saat itu terkebelakang sehingga menjadi nomor satu pada saat itu. Karena apa? Itu dakwah itu sendiri. Maka ketika kita hanya bangun masjid saja, hanya bangun pesantren saja, sedangkan orang tidak ada yang paham, tidak ada yang berdakwah, maka tidak akan ada yang mau sholat, tidak akan ada yang mau masuk di pesantren itu sendiri. Maka hal yang paling utama adalah berdakwah, menyadarkan, mengajak orang yang tidak mau sholat supaya dia sholat.
ketika orang yang non muslim kita ajak untuk masuk ke Islam, maka tanpa paksaan. Maka inilah yang paling penting itu. Maka ketika kita sudah sama-sama paham, maka kita pasti mau mendirikan masjid dan mendirikan pesantren. Karena apa? Karena kesadaran. Begitupun yang dilakukan dengan Rasulullah, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apakah Rasulullah pertama di Mekah hanya membangun masjid? Kan tidak. Tapi menyadarkan dulu, baru itu tumbuh kesadaran bersama sehingga didirikan yang kita kenal sekarang itu Masjid Nabawi. Jadi yang paling utama adalah, ini bukan berarti melarang atau meremehkan untuk kontribusi yang berupa fisik, tidak, tapi adalah skala prioritas saja. Maka yang paling utama adalah tidak harus berupa fisik, tapi dakwah itu sendiri. Ya mungkin itu saja untuk pertanyaan ini. Ya, baik, terima kasih Kak Yusrin. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa kontribusi itu tidak selalu harus berupa fisik. Langsung saja saya masuk ke pertanyaan selanjutnya ya Kak Yusrin. Ya. Jadi yang menjadi pertanyaan saya itu terus bagaimana sih seharusnya kita itu berkontribusi untuk Islam? Mungkin bisa dijelaskan. Ya. Bagaimana seharusnya kita berkontribusi untuk Islam? Kan tadi itu kan sudah dijawab bahwasannya tidak harus berupa fisik. Maka kan saya sudah singgung yang baru saya jelaskan, bahwa seharusnya kita adalah dakwah itu sendiri. Maka yang seharusnya kita lakukan adalah dakwah. Dakwah yang apa? Dakwah yang bagaimana? Kan begitu kan? Dakwah yang bagaimana? Itu mengajak orang itu. Itu mengajak orang itu, misalnya dari orang yang non muslim, kita ajak untuk masuk Islam tanpa paksaan. Kita hanya menjelaskan saja. Orang yang tidak mau sholat, kita ajak sholat, kita memberikan pemahaman. Maka ini adalah kontribusi yang besar. Kok ketika kita tanya, mungkin ada yang bingung, kok bisa ya sih dakwah itu nomor yang pertama? Karena begini, saya mengajak teman-teman semuanya berpikir. Misalnya begini, ketika kita lihat lagi kisah Rasulullah SAW pada zaman dulu, kita lihat apa yang pertama Rasulullah SAW ketika di Mekah itu, yang pastinya adalah dakwah itu sendiri. Sehingga dari sahabat itu mereka mengenal Islam, yang dari jahiliyah mengenal Islam. Maka ini karena adalah yang pertama adalah dakwah. Sekali lagi, sebagaimana saya jelaskan tadi, bangsa Arab yang terkebelakang menjadi mercusuar peradaban pada saat itu, dan sampai 13 abad lamanya itu. Karena apa? Itu adalah dakwah. Maka seharusnya kita adalah dakwah. Dakwah itu ya tidak harus ceramah, tidak harus, tapi ada banyak cara. Kita menaruh status di FB, dakwah adalah sebuah kewajiban. Maka itu adalah dakwah seperti itu. Jadi mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kak Yusrin. Jadi mungkin saya lanjutkan ke pertanyaan yang terakhir. Ya. Jadi begini Kak Yusrin. Yang menjadi pertanyaan saya itu kan sudah jelas bahwa generasi dahulu dengan generasi sekarang itu berbeda dan zaman pun berbeda. Ya. Dulu itu berbagai cara mereka berkontribusi. Lalu bagaimana sih kita itu zaman sekarang atau generasi sekarang itu caranya untuk berkontribusi? Mungkin bisa dijelaskan caranya kita zaman sekarang. Kan yang pasti itu zaman dulu dengan zaman sekarang itu berbeda. Pasti berbeda, itu nggak bisa dipungkiri. Terus kan sudah pasti kontribusi kita itu kan dakwah. Terus ini kan masalah zaman saja. Bagaimana seharusnya kan? Kan zaman dulu ketika misalnya kita lihat Muhammad Al-Fatih kan, misalnya seperti Mus'ab bin Umair kan, kan mereka itu kan Mus'ab bin Umair hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sarana dulu dengan sarana sekarang itu sangat berbeda, karena sekarang di zaman itu sudah berkembang. Kan alat dulu itu kan kita kenal dengan, misalnya kita dengar ceramah ustaz, bahwasannya modal Rasulullah SAW dan para sahabat dulu berdakwah adalah yang pertama adalah kuda dan pena. Kuda dan pena itu menulis, berbicara, menyampaikan. Ketika berdakwah ada yang jalan kaki, ada yang menggunakan kuda. Kan seperti itu. Maka sarananya itu terbatas kan. Ada yang lewat jihad dan lain sebagainya. Itu adalah sarana untuk berdakwah itu sendiri. Itu adalah kontribusi mereka.
Maka itu kan tidak mungkin yang kita lakukan sekarang, karena zamannya sudah berbeda, kontribusi sudah berbeda. Kuda sekarang tidak ada, maka diganti dengan motor. Maka sudah pasti berbeda zamannya, teknologinya, dan perkembangan zamannya. Maka sarana sekarang, apakah kita harus menolak misalnya buatan orang kafir, buatan orang barat, misalnya seperti motor? Tidak, karena itu hanya berbentuk madaniyah saja, berbentuk fisik saja, kecuali madaniyah yang ada ciri khasnya, dan seperti itu misalnya tanda salib dan sebagainya. Maka kita bisa menggunakan sarana itu, misalnya dulu kuda, ya sekarang motor, mobil, sepeda, itu kan banyak hal, sehingga itu kita bisa gunakan kontribusi Islam untuk Islam. Dulu hanya berbicara saja, hanya menulis menggunakan pena, mengirim surat, itu kan dulu. Sekarang begitu luar biasa, ada FB, ada atau Facebook, ada WhatsApp, ada Twitter, ada Instagram, dan media sosial maupun sosial media lainnya. Maka ini adalah sarananya. Maka kontribusi ini kan sebuah kontribusi, maka itu adalah sarananya, itu berdakwah itu sendiri. Misalnya kita menggunakan Facebook kita, Instagram kita, atau singkatnya adalah media sosial maupun sosial media kita untuk berdakwah. Sekali lagi, misalnya kita posting sholat itu wajib, maka itu adalah dakwah. Maka kita gunakan apa potensi hidup kita. Misalnya kita bisa ngedit atau bisa edit, misalnya pamflet, video singkat, maka kita buat video ceramah, buat video yang berkaitan dengan membuat tulisan pamflet yang mengajak orang untuk Islam, maka itu adalah dakwah. Maka dakwah tidak harus selalu naik mimbar, tidak harus berbicara di depan umum, tidak selalu seperti itu, tidak selalu. Maka kontribusi orang itu berbeda-beda. Jadi kita sebagai remaja maupun pemuda muslim sekarang, potensinya begitu luar biasa, begitu banyak. Tinggal kita bagaimana gunakan ini untuk Islam. Karena ini adalah sebuah harus kita kontribusi Islam. Karena ini adalah salah satu tanda keimanan kita kepada Allah SWT. Inilah merupakan satu hal yang penting. Ketika kita tidak berdakwah, orang tidak mungkin mengenal Islam. Misalnya seperti Rasulullah SAW berkata, seandainya Rasulullah SAW memendam perasaannya bahwa Islam adalah yang luar biasa, dan begitu pada sahabat, maka hanya memendam untuk diri sendiri, tidak mungkin Islam sampai sini. Maka dakwah itu adalah sebuah hal yang penting, yaitu untuk menghilangkan bagaimana kemaksiatan sendiri, kerusakan sendiri. Jadi sekali lagi, kontribusi kita dengan generasi dulu dengan generasi sekarang sangat berbeda. Itu dulu terbatas hanya untuk kuda dan pena. Sekarang kita bisa menggunakan semua media sosial maupun sosial media untuk berdakwah. Maka cara seperti ini, misalnya kami duduk berdua bersama Kak Firdaus sekarang, maka ini adalah kontribusi kami untuk Islam, itu membuat video itu. Tapi tidak harus maka seperti ini saja, bisa lewat menulis, bisa lewat mengedit, bisa punya banyak hal. Yang penting kita itu mau, dan mulai dari sekarang. Jadi saya mengajak kepada remaja maupun pemuda muslim, ayo kita sama-sama berkontribusi untuk Islam. Karena ini adalah sebuah kewajiban dan satu hal yang penting bagi kita sebagai seorang muslim. Mungkin itu. Baik, terima kasih Kak Yusri. Jadi teman-teman sekalian, yang perlu kita ketahui bahwa memang kita dengan zaman dulu itu sangat berbeda sekali. Jadi jangan karena kita berbeda itu kita tidak mau berkontribusi. Misalnya seperti zaman dulu itu ada perang jihad, sedangkan sekarang tidak ada jihad. Jadi jadi seperti yang dikatakan Kak Yusin tadi, bahwa kontribusi itu tidak hanya berupa fisik, melainkan bisa, dan malahan kita sekarang itu bisa bersyukur karena sekarang itu banyak sekali sarana untuk berkontribusi. Misalnya seperti yang dikatakan Kak Yusin tadi, kita taruh status WA saja itu sudah berkontribusi, apalagi kita menyebarkan di sosmed, misalnya post Facebook itu sekali kita pencet itu langsung menyebar di seluruh dunia. Ya, misalnya saya kenal, misalnya kita ada sebuah kata-kata itu bahwasannya pistol atau senjata itu atau anak pistol itu hanya mampu menembus satu kepala, sedangkan tulisan bisa menembus beberapa juta kepala. Itu luar biasa, itu dakwah itu sendiri. Kita sangat bersyukur sekali karena di zaman sekarang itu semakin mudah kita berkontribusi. Banyak sarana. Tinggal kita mau saja ataukah tidak. Itu adalah suatu pilihan kita. Jadi mungkin kita akhiri saja video
diskusi kita pada kali ini. Jadi sebelum kita menutup video ini, marilah kita beri dulu kesempatan kepada narasumber untuk menyimpulkan materi tadi. Ya. Mungkin langsung saja Kak Yusri. Jadi yang pertama bahwasannya sudah saya katakan tadi bahwasannya kita kontribusi atau memberikan yang hal yang luar biasa kepada Islam itu adalah sangat penting. Misalnya begini, mungkin kita anggap kita menaruh status itu misalnya berkaitan dengan Islam itu adalah kecil bagi kita, tapi bagi Allah SWT adalah sebuah hal yang penting. Maka Allah SWT bertanya di dalam Al-Quran, siapakah perkataannya yang lebih baik daripada orang menyampaikan kebaikan, beramal soleh dan beriman kepada Allah SWT. Maka salah satunya perkataan yang paling baik adalah orang yang berdakwah, yang mengajak itu sendiri. Maka teman-teman semuanya, kita harus sama-sama sadar di sini bahwasanya penting bagi kita itu dakwah atau mengajak itu. Jadi yang pertama adalah yang penting sekali. Terus yang kedua, kalau tanpa dakwah maka akan banyak bagaimana kerusakan ini akan tersebar luas. Karena apa? Karena kita tidak memberikan pemahaman kepada sesama remaja maupun sesama kaum muslim. Jangan sampai kita adalah salah satu yang merusak, yang melakukan kemaksiatan itu sendiri. Jadi sekali lagi saya mengajak kepada seluruh remaja muslim maupun pemuda muslim, terutama remaja atau muslim dompu, marilah kita sama-sama berkontribusi untuk Islam, menebarkan manfaat. Ya mungkin itu saja. Baik, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Mungkin sampai di sini saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada yang kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.